Halo, apa kabar? Semoga kamu dan keluarga selalu bahagia dan sehat-sehat ya. Fairies Channel kali ini menceritakan film horor berdasarkan kisah nyata. Kisah asli film ini tentang Estefania Lazaro, gadis usia 15 tahun bersama keluarganya. Setelah bermain Ouija, yaitu permainan untuk memanggil arwah, Estefania mengalami kejadian mistis di rumahnya. Ia sering diganggu bayangan hitam. Estefania meninggal dunia bulan Agustus 1991, 6 bulan setelah bermain Ouija. Rumahnya menjadi angker setelah kejadian itu. Dan kisah nyata inilah yang menjadi inspirasi film Veronica. Film ini dimulai pada tahun 1991, di mana layanan darurat di Madrid, Spanyol menerima telepon dari seorang wanita. Wanita itu terdengar panik minta tolong sambil berteriak memanggil-manggil nama adiknya, Antonito. Ia mengatakan ada sesuatu yang akan datang menjemputnya. Lalu telepon terputus. Polisi segera mendatangi apartemen itu. Lalu cerita flashback 3 hari sebelumnya. Veronica, gadis usia 15 tahun, tinggal bersama ibu dan 3 adiknya yang bernama Lucia, Irene, dan Antonito di sebuah apartemen di Madrid, Spanyol. Ayah mereka telah meninggal dunia. Sang ibu bekerja di sebuah bar yang tidak jauh dari apartemen. Selama ibu bekerja, Veronica yang mengurus adik-adiknya. Hari itu akan terjadi gerhana matahari. Guru sejarah menjelaskan beberapa budaya kuno menggunakan gerhana matahari untuk memanggil arwah. Karena rindu akan ayahnya, terbersit keinginan Veronica untuk memanggil arwah ayahnya saat gerhana matahari. Murid-murid, guru, dan biarawati berada di atap sekolah untuk menyaksikan gerhana matahari. Sedangkan Veronica mengajak 2 temannya yaitu Rosa dan Diana turun ke ruang bawah tanah untuk melakukan permainan memanggil arwah dengan menggunakan papan Ouija. Veronica bertujuan untuk memanggil arwah ayahnya, sedangkan Diana ingin memanggil arwah pacarnya yang meninggal karena kecelakaan motor. Lalu mereka memulai permainan Ouija dengan menaruh ujung jari di atas gelas yang dijadikan media berkomunikasi dengan arwah. Lalu Veronica bertanya, apakah ada arwah di sana? Dan tiba-tiba saja gelas bergerak. Veronica dan Rosa mengira Diana yang menggerakkannya. Kemudian mereka berkomunikasi lagi dengan arwah itu. Gelas itu bergerak setiap menjawab pertanyaan mereka. Lalu muncullah respon dari arwah yang mengaku ayah Veronica. Arwah itu menjawab mau berkomunikasi dengan Veronica. Tangan mereka terus mengikuti gerakan gelas itu. Tiba-tiba Rosa dan Diana kaget langsung menarik jarinya karena gelas itu menjadi panas. Tetapi jari Veronica tetap di atas gelas. Dan tepat gerhana matahari total, gelas itu pecah melukai jari Veronica dan berdarah. Darahnya lalu jatuh menetes ke papan Ouija. Kemudian Veronica pingsan, Rosa dan Diana panik dan memanggil-manggil Veronica. Lalu Veronica seperti membisikkan sesuatu. Karena kurang jelas, Rosa mendekatkan telinganya. Rosa kaget dengan apa yang dibisikkan Veronica.
Dan tiba-tiba saja Veronica berteriak, kemudian pingsan. Saat tersadar, Veronica telah berada di UKS. Dokter menanyakan beberapa hal seperti apakah Veronica sudah menstruasi. Ternyata Veronica belum menstruasi di usianya yang sudah 15 tahun. Dokter mengatakan, Veronica pingsan karena darah rendah dan kurang zat besi. Lalu Veronica mulai mengalami kejadian aneh. Saat makan, tangan Veronica gemetar saat memegang sendok. Seperti ada yang menghalanginya untuk menggerakkan sendok ke mulutnya. Makanan itu tidak bisa ditelannya. Adik-adiknya pun heran melihat kejadian itu. Kemudian Veronica malah memuntahkan makanannya. Saat Veronica di kamar mandi dan ketika bercermin, Veronica menyadari ada luka bekas cakar di tubuhnya. Veronica juga sering mendengar suara-suara aneh. Dia mendengar ada suara memanggil dari dalam lemari. Ternyata adik-adiknya sedang bersembunyi karena ketakutan. Tiba-tiba muncullah arwah yang memanggil-manggil Veronica. Ternyata arwah itu adalah sosok ayahnya. Arwah itu terus mendekatinya. Dan tiba-tiba saja ada tangan hitam yang menarik Veronica ke tempat tidur. Tangan itu mencekik leher dan mencengkeram tubuhnya. Veronica memberontak sambil teriak minta tolong. Dan Veronica terbangun dan menyadari kalau dia hanya bermimpi. Karena penasaran atas kejadian itu, Veronica pergi ke ruang bawah tanah. Di sana ia bertemu Suster Biarawati yang matanya buta. Suster itu mengatakan Veronica telah melakukan sesuatu yang berbahaya dan menyuruh Veronica untuk melindungi adik-adiknya. Malam harinya, Veronica mendapati handy-talkie milik Lucia masih menyala dan terdengar suara Lucia meminta tolong. Kemudian Veronica melihat ada makhluk yang menyeramkan berada di kamar Lucia dan Irene. Veronica berlari ke kamar adik-adiknya. Tapi sampai di sana, makhluk itu ternyata tidak ada. Dan saat Veronica berbalik dan akan meninggalkan kamar itu, tiba-tiba saja lampu tidur menyala. Lalu terlihatlah bayangan hitam menyeramkan bergerak di dinding kamar, perlahan mendekati Lucia. Veronica berteriak membangunkan Lucia tetapi tubuhnya susah digerakkan. Lalu bayangan hitam itu mendekati dan mencekik Lucia. Setelah bisa bergerak, Veronica langsung menarik tangan hitam itu. Lucia berteriak dan Irene pun terbangun. Lucia mengira Veronica yang mencekiknya. Veronica mengatakan bahwa ada makhluk yang mengganggu mereka. Pagi harinya saat Veronica masih nyenyak tidur, dibangunkan Lucia dan Irene yang melompat-lompat di tempat tidur. Karena masih ngantuk, Veronica merasa terganggu. Lucia dan Irene mengatakan kalau mereka lapar. Karena kelaparan, tiba-tiba saja Lucia dan Irene menggigit tangan Veronica dan memakannya. Veronica berteriak minta tolong memanggil ibunya. Lucia dan Irene terus saja menggigit tangan Veronica. Kemudian Antonito pun ikut mencekik leher Veronica. Tak lama kemudian ibu datang, tetapi ibu bukan menolongnya, melainkan menaruh tangannya di atas perut Veronica. Dan tiba-tiba saja keluar darah dari celana Veronica. Veronica langsung terbangun dari tidurnya dan ternyata hanyalah bermimpi. Veronica beranjak dari tempat tidur dan saat berjalan menyadari ada bercak darah di celananya.
Lalu ketika dia melihat ke tempat tidur, ternyata ada bercak darah itu juga. Darah itu ternyata menstruasi pertamanya. Kemudian Veronica membersihkan kasurnya dari bercak darah itu. Lalu Veronica memeriksa kasur dan membaliknya, ternyata ada noda hitam besar seperti bekas terbakar. Veronica keluar kamar dan mendapati Antonito sedang duduk di lantai di antara buku-buku yang berserakan. Padahal Antonito belum bisa membaca. Lalu Antonito mengatakan bahwa semalam ayahnya yang membacakan buku untuknya dan menggendongnya ke ruangan itu. Veronica kaget mendengar hal itu, lalu mengatakan kepada Antonito jika orang itu datang lagi, Antonito harus menutup telinga rapat-rapat dan memanggil nama Veronica. Kemudian Veronica memeriksa kasur Antonito, ternyata dia mendapati ada noda hitam berbentuk tubuh manusia. Dan Veronica juga membalik kasur Lucia dan Irene, ternyata ada noda hitam itu juga. Veronica kembali ke sekolah menemui suster di ruang bawah tanah. Suster bercerita kalau dulu juga ia dapat melihat arwah, tetapi ia membutakan kedua matanya supaya tidak bisa melihat arwah itu lagi. Veronica menanyakan bagaimana cara mengusir arwah itu. Suster menyuruh Veronica mengusir arwah itu dengan cara mengundangnya kembali lalu menghancurkannya. Veronica harus mengusirnya dengan cara mengucapkan salam perpisahan kepada arwah di papan Ouija. Veronica lalu ke rumah Rosa. Veronica meminta Rosa dan Diana untuk mengulang kembali bermain Ouija, tetapi teman-temannya menolak karena takut. Lalu Rosa menceritakan saat peristiwa itu, Veronica berulang kali membisikkan kata-kata bahwa Veronica akan mati. Akhirnya Veronica mengajak adik-adiknya untuk melakukan permainan Ouija. Veronica mulai berkomunikasi dengan arwah. Suasana menjadi mencekam saat arwah itu datang. Saat Veronica bertanya keberadaan arwah itu memberi respon di papan Ouija dengan menjawab, "Iya." Lalu Veronica berkata ingin mengucapkan salam perpisahan dan menyuruh arwah itu pergi. Arwah itu merespon menjawab, "Tidak." Veronica berkali-kali memerintahkan arwah itu untuk pergi, tetapi arwah itu tetap menolak. Kemudian Veronica membaca buku cara mengusir arwah. Dikatakan bahwa semua pemain harus membaca mantra atau menyanyikan lagu santai. Veronica menyarankan untuk memilih lagu yang mereka semua hafal. Antonito menyarankan lagu Centella. Kemudian mereka bersama-sama menyanyikan lagu itu. Selama menyanyikan lagu itu, arwah terus mengganggu mereka. Veronica menyuruh Lucia dan Irene jangan berhenti bernyanyi. Lalu bau menyengat pun mulai tercium di ruangan itu. Karena adik-adiknya ketakutan, Veronica menyuruh mereka tetap konsentrasi. Dan tiba-tiba saja papan Ouija patah dan gelas menggelinding menjauhi dari mereka. Kemudian Veronica mengikuti gelas itu. Gelas itu terus menggelinding dan lalu berhenti tepat di depan pintu gudang. Dengan perasaan tegang, Veronica mendekati gelas itu.
Lalu pintu gudang terbuka dan gelas itu menggelinding mendekati kasur tua yang ada di sana. Kasur itu ternyata juga ada noda hitam. Lalu Veronica perlahan mendekati kasur itu. Dan tiba-tiba saja keluar tangan dari kasur yang menarik tangan Veronica. Veronica sekuat tenaga melepaskan tangannya dari cengkraman tangan itu. Veronica bisa terlepas dan berlari. Lalu Veronica menelpon polisi dan berteriak minta tolong. Di tengah kepanikannya, Veronica sempat memberikan alamat apartemen. Antonito yang takut malah berlari ke arah kamar mandi. Dan tiba-tiba saja ada arwah menariknya ke kamar mandi. Veronica panik berlari untuk mengejar Antonito, tetapi pintu kamar mandi tidak dapat dibuka. Veronica panik dan terus memanggil Antonito. Lalu Veronica memecahkan kaca dari sisi kamar mandi. Saat Veronica melompat ke dalam, ia tersandung dan terjatuh. Veronica kembali bangun dan mendapati Antonito yang duduk di lantai kamar mandi. Veronica langsung menggendong Antonito dan segera berlari keluar dari sana. Sambil berteriak memanggil Lucia dan Irene, Veronica mengajak mereka lari keluar dari sana. Lalu di tempat ibu bekerja melintas iringan beberapa mobil polisi yang mengarah ke apartemen. Khawatir terjadi sesuatu dengan anak-anaknya, ibu segera berlari ke apartemen. Veronica dan adik-adiknya terus berlari menuruni tangga untuk keluar dari sana. Tapi sampai di pintu keluar mereka kaget ternyata Antonito tidak ada. Ketika melihat cermin, Veronica mendapati ternyata dia tidak sedang menggendong Antonito. Menyadari hal itu, Veronica berlari lagi ke dalam untuk mencari Antonito. Sementara itu ibu sampai apartemen menemukan Lucia dan Irene dan menanyakan di mana Veronica dan Antonito. Veronica terus mencari dan memanggil Antonito dan menemui Antonito ternyata masih di kamar mandi. Lalu arwah itu menangkap Antonito dan kemudian arwah itu memukul Veronica sehingga Veronica terdorong membentur cermin kamar mandi. Veronica tiba-tiba dirasuki arwah dan diperintahkan untuk membunuh Antonito. Arwah itu menunjukkan bahwa Antonito bersembunyi di lemari. Ketika lemari terbuka, Antonito sedang menutup telinganya dan tidak mau ikut dengan Veronica yang telah kerasukan arwah. Antonito teringat nasihat Veronica untuk menutup telinganya jika ada arwah jahat. Antonito terus menutup telinga dan memanggil-manggil Veronica. Veronica menyadari bahwa dirinya telah dirasuki arwah dan teringat kejadian-kejadian selama beberapa hari ini. Veronica menyadari selama ini telah menyakiti adik-adiknya yang berada di luar kendalinya. Karena Veronica sadar bahwa dia dapat membahayakan adik-adiknya, maka Veronica mencoba untuk bunuh diri dengan menggorok lehernya dengan pecahan kaca. Lalu muncul arwah itu dan memasukkan tangannya ke dalam mulut Veronica. Lalu polisi berhasil masuk dan menemukan tubuh Veronica yang sedang diserang oleh arwah yang tidak terlihat. Dan Veronica pun terjatuh dan tak sadarkan diri. Polisi lalu menemukan Antonito lalu menggendongnya. Melihat kondisi Veronica yang banyak luka, polisi segera menelpon para medis. Saat petugas medis membawa Veronica keluar, ibunya menangis melihat kondisi Veronica.
Detektif di dalam apartemen mengamati tempat kejadian. Saat mengambil foto Veronica di lantai, tiba-tiba foto itu jatuh lalu terbakar. Dan tak lama kemudian mendapat info bahwa Veronica telah meninggal dunia. Lima tahun kemudian, detektif itu menceritakan peristiwa itu. Peristiwa yang tidak dapat dijelaskan dengan nalar. Film ini didasarkan pada kisah nyata dari laporan polisi di Spanyol di mana seorang petugas polisi menyatakan telah menyaksikan kejadian supranatural di apartemen tersebut. Dan film pun selesai. Nah, bagaimana menurut kalian film ini, guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Serta jangan lupa untuk pencet tombol like-nya. Oh ya, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya guys, supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.